Halo teman-teman, selamat datang di videonya kita lagi. Jadi pada kesempatan kali ini kita pengen bikin video lagi karena kita udah lama banget nggak bikin video kan ya. Lagi LDR kita. Jadi kita mau ngebahas tentang apa ya, persepsi masyarakat tentang status jomblo. Lucu gak sih? Tapi ini maksudnya ini tuh semacam kayak gini loh, maksudnya versi kecilnya, versi ringannya dari status janda gitu. Iya gak sih? Iya sih. Persepsi kayak gitu kan pasti ada kayak positif negatifnya gitu kan. Iya. Jadi gimana awalnya? Aku bingung. Kamu dulu aja apa ya, kalau misalkan kita lihat mungkin nggak masyarakat ya, masih nggak masih masyarakat sih ya. Ke lingkungan sekitar kita aja. Maksudnya lingkungan sekitar. Nah selama ini kayak kamu kan itu ya, bukan menghina ya, ini bukan menghina. Saya minta maaf sebelumnya. Oke, kita kan sama-sama memiliki status itu kan. Iya, dalam waktu yang cukup lama. Nggak cukup lama juga sih, ini udah lama banget malahan. Kayaknya udah. Kalau kuliah S1 sudah sarjana. Udah lulus malahan. Sarjana sih, bisa lulus iya. lah, iya. Nah, mungkin apa sih yang kita dapat selama ini dengan status kita ini tuh, pandangan orang atau ya itu negatif atau positif kan? Iya. Mungkin selama ini kita rasakan ya. Sebenarnya itu berarti ceritanya mungkin bukan kita kita kayak curhat gitu kan sih? Iya, kayaknya curhat deh. Iya, ini sebenarnya ini tuh semacam keresahan kaum jomblo iya. yang apa ya? Kan ada kayak stigma jelek, gitu iya, kan. Bener. Apalagi di usia kita yang mungkin nggak yang anak SMA gitu yang iya benar. Yang apa ya, mengalami itu pasti berbeda gitu loh. Keresahan-keresahannya pasti berbeda. Iya. Oke, iya, gimana? Pernah mengalami apa? Jadi teman-teman, aku tuh sebenarnya cukup sering dapat stigma jelek dari orang-orang, bukan orang-orang sih, maksudnya dari orang-orang yang belum kenal aku terutama gitu kan. Jadi aku tuh sebenarnya dulu tuh pernah cerita sama temen aku kalau aku tuh takut sebenarnya kalau misalnya dideketin sama cowok, tapi ternyata cowok itu tuh nggak kayak nggak jujur itu loh tentang statusnya dia. Jadi aku tuh sering banget kayak di DM atau di telepon atau di apa gitu sama cewek yang konon katanya itu tuh ceweknya si cowok yang ngedeketin itu tadi gitu kan. Itu yang ngeselin banget. Terus yang paling parah itu dulu tuh aku dulu kan punya mantan. Kayaknya aku pernah cerita sih sama kamu. Aku punya mantan, terus katanya tuh dia udah nikah. Tapi aku nggak tahu, maksudnya aku nggak diundang atau gimana, nggak ada pengumuman gitu. Terus setelah itu selang beberapa bulan dia tuh kayak nge-WA aku, katanya sih silaturahmi, maksudnya waktu itu puasa kan, hari raya gitu loh Yul. Jadi kayak mohon maaf lahir batin. Ya aku balasnya kayak sewajarnya kan, pasti kayak oh iya sama-sama mohon maaf lahir batin gitu kan. Terus semakin itu tuh dia itu kayak ngebahas tentang pokoknya intinya kayak nggak sia-sia ya, aku sekarang dapetin istri yang mirip sama kamu. Aku nggak terima kan, maksudnya halo cantik. iya kita suka bener-bener kayak gitu. Iya, maksudnya aku nggak suka gitu loh kalau ya udah kan kalau udah kamu kayak gitu ya fokus aja sama istri kamu, kenapa sama aku. Terus aku nggak tahu, ini nomor aku kayaknya tuh diblok sama si ini, tapi maksudnya bukan pas cecetan loh ya, maksudnya setelah beberapa hari nomor aku tuh kayaknya diblok. Terus si istrinya ini nemuin nomor aku di blokannya, di HP-nya kan diblok. Terus si istrinya nemuin, akhirnya aku ditelepon lah. Aku kayak waktu itu sih teleponnya pakai bahasa Jawa, jadi kayak kamu siapa, kamu itu siapanya ini gitu kan. Lo ya tanya yang bersangkutan dong. Saya nggak siapa-siapanya, saya cuma temennya kan, aku bilang gitu. Terus itu tuh yang bikin apa ya, kayak padahal aku tuh nggak ngapa-ngapain, dan aku juga udah kayak screenshot catatan aku sama teman aku. Maksudnya aku minta pendapat, emangnya aku keterlaluan nanggepinnya kan. Terus katanya tuh enggak, maksudnya ya kamu ngejawabnya juga sekedarnya doang, cuman iya enggak atau iya makasih atau gimana gitu doang. Jadi kayak aku tuh kadang sebel gitu, maksudnya teruntuk cowok-cowok
maksudnya kalian itu kalau emang udah ada apa ya, udah pasangan atau apa, ini maksudnya entah nikah atau entah pacaran ya, pokoknya kan kalau udah pacaran kan istilahnya udah punya hubungan kan, maksudnya udah ada komitmen sama orang kan. Nah itu banyak juga, beberapa kali aku di DM sama cewek-cewek itu, Kak permisi ada kenal sama ini nggak, pernah di DM sama ini nggak gitu, terus sambil screenshot kayak akunnya gitu. Ya aku terus capek gitu, anjir capek banget di posisi yang kayak gitu, maksudnya aku nggak ngapa-ngapain dan aku juga nggak yang ngedeketin gitu loh Yul. Terus mereka tuh dengan seenaknya kayak ngecap ya ini entah ini pelakor, entah ini apa cewek ganjen atau gimana, padahal kita hanya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Dan yang paling bikin aku sebel itu waktu aku, jadi kalau misalnya ada yang punya nomor aku terus kalian ngecek di get kontak, pasti nanti ada tulisannya Fitri pelakor gitu. Itu sumpah itu aku pengen asli banget pengen ngebunuh tuh orang. Kayak aku tuh salah apa anjir kalau emang. Iya sih, aku udah jomblo itu sekitar 5 tahun lebih kan. Dan kayak maksudnya ngapain aku pelakor sama makhluk yang ganteng aja, enggak gitu. Kayak sebel gitu loh kadang sama orang-orang yang kayak gitu. Ya mungkin ya kayak orang-orang gitu, mereka tuh pasti dia tuh nggak menanyakan dulu ke si cowok pasti. Nah biasanya kan ini ya, kayak seakan-akan kalau misalnya apa ada masalah sama hubungannya tuh yang disalahin pasti si pihak ketiga dari yang cewek, pasti yang cewek. Dia nggak bertanya dulu sama pasangannya. Mungkin di kontaknya dia itu terakhir panggilan tuh ke kamu, atau mungkin WA-nya terakhir itu ke kamu gitu kan. Nah terus ya mungkin kayak ciri-ciri cewek yang posesif nggak sih? Iya, maksudnya ya posesif sih sebenarnya nggak salah juga sih, cuman alangkah lebih baiknya gitu kalau misalnya kalian itu lebih apa ya, lebih berpikir ya aku ngerti sih, maksudnya dikomunikasikan dulu lah ya. Di posisi yang kayak gitu pasti kita kayak panas nggak sih? Iya. Cuman ya gimana ya jangan nyalahin si yang cewek, karena ya contohnya kayak kasusku tadi lah, maksudnya kasusku tadi kan aku nggak sama sekali nggak ngapa-ngapain gitu kan dia kan menuduh kamu tuh. Nah gitu ya, apalagi sampai nomor aku ada kayak tag-tagan kayak gitu kan, itu semakin membuat nama baik hamba tuh jadi jelek gitu anjir ya. Nggak, padahal bukan pembelaan juga ke kamu ya. Aku ngerti lah kamu tuh orang sing iya kan cuek banget anjir. Iya kan, iya cuek hidup aku cuek kan meskipun kamu cowok sing masih single atau sama yang punya pasangan loh, kamu tuh tipe orang sing cuek loh, nggak mungkin juga. Kalau kamu sendiri gimana, ada pengalaman nggak kayak aku tadi? Kalau kayak kamu sih enggak sih, aku nggak sampai yang ke sana. Cuma kalau ya sama mantan itu pernah, maksudnya kayak si pacarnya mantan itu mungkin apa ya, tahu lah maksudnya kayak aku dulu kan pacarnya lama gitu kan, mungkin kan pasti si pacarnya sekarang kan masih kayak mungkin ada cemburunya atau apa gitu loh. Jadi emang bener-bener itu kayak misalkan aku biasanya awal-awal putus kan masih ada komunikasi gitu kan awal-awal. Nah si cewek ini tuh nggak ngebolehin gitu loh. Iya. Gitu, tapi bener-bener nggak niat sih, aku nggak niat itu menurut. Tapi itu juga kayak gitu sih, cuma itu aja. Tapi emang itu ya, maksudnya biasanya orang itu kan kalau kita pacaran maksudnya misal kayak kamu kan pacaran lama, jadi orang yang baru itu pasti khawatir ya. Iya khawatir banget gitu. Soalnya tahu sendiri kan, maksudnya biasanya kalau udah pacaran lama kan pasti kayak susah lepas gitu kan biasanya. Ya gitu, jadi kenangan-kenangannya iya kenangan. Emang susah lupa ya? Enggak, itu cuma sekali waktu itu. Mungkin kalau tadi di awal mungkin perspektif orang ya, atau perspektif masyarakat, perspektif mungkin teman sekitar lah ya. Iya. Nggak tahu ya, kayak salah sih, maksudnya kayak kita jomblo itu kayak sebuah kesalahan loh. Iya. Kadang aku kayak mikir, kenapa aku harus menjadi apa ya, kayak merebut pasangan orang, maksudnya kalaupun aku sejahat itu, kenapa nggak aku dari dulu? Maksudnya aku jomblo tuh lama banget loh, maksudnya kenapa aku nggak dari dulu aja kayak gitu? Kenapa? Maksudnya aku tuh kadang bingung gitu loh sama orang-orang yang kayak gitu. Kayak seakan-akan kalau apa namanya, kalau nggak punya pasangan tuh udah pasti jelek gitu loh. Iya. Kadang aku sampai pernah mikir gini, kayaknya aku emang harus punya pasangan deh biar aku terhindar dari
kayak gitu. Iya. Kadang tuh iya, tapi ya nggak ini juga sih, kasihan nanti yang jadi pasangan aku kayak Cuma pelampiasan iya, ya sih iya. kesannya ya. Iya, bener-bener. Ya aku mungkin lebih ke kalau kamu kan kebanyakan dikirain Iya. kamu kayak pelakon itu Ah. tadi apa. Kalau aku mungkin kayak lebih ke misalkan kalau ke acara terus kayak misalkan aku lagi apa ya kayak sedih atau apa makanya punya pacar makanya lebih kayak iya, gitu loh. iya bener-bener. Iya. Terus kayak sendiri gitu kan. mau datang ke acara terus kamu sama siapa ngono kamu sama siapa ngono Iya, bener. makanya punya pacar punya pasangan. Kalau udah punya pasangan masalah hidup kelar. Iya ngono sih kayak Iya sih. kenapa ngono loh. Iya sih. Mungkin ya kayak yang tadi aku bilang ya, maksudnya itu kayak versi tersimpelnya dari status janda. Soalnya iya. kan status janda itu kan juga stigmanya rata-rata kan Iya. kayak dicap sebagai ngobrol dikit sama orang dikiranya ngegoda. Gitu kan. Jadi seperti itulah teman-teman. Kenapa jadi dikit banget ya pembahasannya? Mungkin kita harus ngobrolnya. Terus kayak kalau misalnya kita apa yang kita alami ya Fit itu cukup banyak sih sebenarnya. Kalau misalkan dari kita sendiri apa yang kamu rasakan? Maksudnya gimana? Keresahan kamu selama jomblo. Keresahan. Kan tadi kalau misalkan dari masyarakat kan mungkin kayak stigma kalau kita tuh perebut lah, Iya. terus kita tuh kayak seolah kita tuh nggak bisa bahagia loh Fit. Iya, pikiran mereka tuh bener. kayak aduh kamu malas banget gitu. Padahal enggak gitu. Nggak pernah malmingan sih nggak Iya. pernah. Iya makanya dia pasangan kayak kita tuh makhluk yang tersedih loh, tersedih di dunia. Kayak Fit. manusia yang paling mengenaskan yang hidupnya tuh sama sekali nggak baik-baik aja gitu. Nah mungkin kita bahas dulu yang emang ngenesnya. Iya. Iya sebelum kita berbicara tentang ada sisi lain loh ternyata nggak sengenes Iya. itu loh. Ya sebenarnya kalau rata-rata biasanya pemikiran-pemikiran kayak kita merasa diri ini ngenes gitu ya, itu tuh sebenarnya pemikiran saat kita itu lagi lagi kesepian, Iya, lagi terendah. down, lagi down gitu biasanya akan muncul kayak perasaan pengen punya pasangan, pengen ada yang menemani gitu kan. gitu. Ada tempat untuk cerita. Iya gitu. Cuman sejauh ini sebenarnya aku kayak biasa aja gitu. Sebenarnya kayak aku punya pasangan sama nggak, mungkin karena aku memandang pasangan itu karena bukan sebuah ya, kok sebuah sih, maksudnya orang yang bisa aku ajak bercerita kan. Jadi kayaknya aku misalnya ya itu loh, aku kayak belum yang terlalu menggebu-gebu harus punya pasangan secepat mungkin tuh enggak. Kayak lebih ke ya kak nanti kalau ngedown gitu loh, maksudnya perasaan-perasaan kayak gitu baru muncul saat kita tuh lagi benar-benar kayak butuh teman cerita tapi nggak ada teman gitu. Cuman kalau kayak keseharian tuh sebenarnya biasa aja. Iya. Mungkin karena aku orangnya juga suka sendirian, maksudnya kayak kadang tuh betah gitu loh di kamar sendiri nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak ya udah ngapain. Iya. Kayak apa ya Bit? Aku sendiri ya gitu sih. Mungkin juga berjalannya waktu ya. Mungkin kesedihannya ya itu sih kita nggak ada teman ngobrol itu sih maksudnya yang benar. Teman ada tapi kan kita pasti juga pengen punya pasangan gitu loh yang bisa diajak cerita gitu. Kadang kan temen kan pasti ada kayak kontranya gitu, maksudnya kan lagi kayak ngambek-ngambekan atau gimana, nah itu kan bisa kadang aku malah berdiri nggak mau ngasih beban ke teman gitu kan. Kayak gitu kan. Terus akhirnya kan pasti larinya kan ke pasangan gitu. Keresahannya ya mungkin kayak gitu sih, kita kalau lagi kesepian aja sih, kesepian gitu. Tapi kalau misalkan di kayak saat ini itu ya malah kayak apa ya Bit? Ya itu kayak kita tuh juga malah terbiasa sendiri, akhirnya kita juga bisa menikmati itu loh. Terus aku tuh paling sebel sama ini kayak balik lagi gitu ya. Paling sebel sama cowok-cowok yang jadi beberapa kali anjir. Enggak, maksudnya ada beberapa orang itu yang ngedeketin kan. Tapi kayak aku kan orangnya emang kayak awal-awal tuh kan emang kayak bukan menguji sih, maksudnya kayak kadang-kadang tuh kayak ya bener nggak sih menguji keseriusan gitu. Maksudnya kita kan di awal-awal pasti kayak sok-sok gitu kan, tapi emang aku cuek sih, maksudnya bukan sok-sok sih, apa ya, kayak kita tuh menguji keseriusan gitu kan, tapi ternyata mereka itu cuman kayak singgah dikit, singgah sebentar, terus setelah itu kayak
dapat yang lain gitu loh. Heeh. Kadang tuh aku kayak nggak habis pikir, maksudnya kok orang kayak gini bisa ya. Terus ada satu lagi orang tuh cowok yang dia tuh sebenarnya kayak udah ada pasangan, tapi kayak masih suka gitu. Cuman aku taunya udah punya pasangan tuh sebenarnya karena sekarang udah dipublish gitu loh. Maksudnya kemarin tuh enggak dipublish gitu. Kurang ajar kalian. Tapi ya nggak apa-apa, terserah sih. Iya ya, sih kayak apa ya, kalau nggak tahu juga ya, kita tuh kadang sebagai perempuan itu sebenarnya juga salah sih. Salah gimana? Maksudnya kayak serba salah maksudnya. Oh, serba salah, serba iya. salah gitu loh. Kita kayak kadang aku lihat pengalaman yang kemarin dulu gitu ya, kayak mencoba mempersilahkan, kayak aku welcome banget ke beberapa ke orang tuh, ada beberapa tuh yang akhirnya kayak menselartikan gitu loh. Oh iya benar. Kayak gitu loh. Iya benar. Sedangkan kalau kita cuman gitu ya itu nanti dikiranya kayak sombong iya gitu kan. kayak salah juga Iya. loh. Akhirnya mungkin mereka mau mendekat ya, mungkin dia niatannya memang ingin kenalan, tapi sikap kita karena cuek itu akhirnya kayak mereka mundur gitu. Tapi kalau kita terlalu nggak tahu, makanya kadang juga bingung iki sikap aku itu yang harusnya kayak gimana sih. Nah, apalagi kalau misalnya kan cuek gitu ya awalnya, tapi sebenarnya kita tuh cuek kan karena belum menemukan ini kan, menemukan apa kecocokan. Iya, gitu kayak kan. feelnya itu belum dapet Iya. gitu loh. Nah kadang-kadang tuh aku merasa kayak orang kayak gini dicuekin dikit aja udah kayak mundur kan, berarti iya. kok gini sih gitu kan. Maksudnya tuh ya tolong kamu berjuang lagi kenapa Iya. gitu maksudnya. Tapi ternyata kamu mundur ya udah nggak jadi. Padahal misalkan kalau kita, maksudnya dia itu enak, dia diajak ngobrol, atau mungkin waktu kita awal-awal kenal dia sudah enak, pasti kita juga akan Iya, open banget sih sini. Kita akan open banget gitu loh. biasanya kalau obrolannya nyambung gitu sih, Nah, yang kayak gitu. langsung, maksudnya kayak emang kalau misalnya dari awal nyambung biasanya tuh bakal kita langsung kayak itu gitu nyambung. Cuman kalau biasanya di awal-awal itu kan ada yang langsung nyambung, ada yang enggak gitu kan. Butuh kayak proses gitu. Proses. Biasanya gitu. Cuman ya itulah. Tapi aku malah kayak gini ya, tadi waktu kita membahas tentang jomblo tuh mesti mengarahnya tuh ya dengan kayak usia kita, dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Iya benar. Sing aku, kamu kan juga tahu kan, sing tak alami sing waktu teman-temanku menikah gitu kan ya. Aku mesti kayak gini loh, penting gak sih kalian itu menanyakan ke kita kapan loh? Iya benar. Kemarin tuh beberapa kali tuh aku sempat ngebaca katanya kalau misalnya ada yang menanyakan kayak gitu, itu tuh kita harus menganggap itu sebuah basa-basi gitu, katanya. Iya. Aku ngerti maksudnya, cuman itu basa-basi. Cuman kadang-kadang tuh kita emang harus memilih basa-basi yang ini ya, yang apa, yang agak pinter. Bukan, ya aku nggak ngatain nggak pinter sih, maksudnya basa-basi yang nggak menyakiti gitu loh. Ada yang lain kan sih, basa-basi yang lain loh. Kayak sekarang sibuk apa gitu kan bisa. Makanya aku tuh tipe orang sih nggak akan ngomong banyak ketika, maksudnya aku bener-bener nggak sing semarah itu loh gitu nih. Kemarin aku kayak sing bener-bener apaan sih jadi kayak apa ya, bener-bener kayak merasa jomblo itu sebuah kesalahan nggak sih emang di mata mungkin, mereka itu apa sih. Nah aku kadang mikir ya, apa mungkin karena kita tuh udah usia untuk menikah gitu ya mungkin. Kalau di budaya kita kan kita sudah waktunya. Iya gitu. Nah itu terus akhirnya mereka tuh menganggap bahwa kamu itu kenapa kok belum menikah gitu. Kamu itu kenapa, ada masalah apa, dan apa ya, kayak kenapa sih kamu kekeh banget untuk ini, untuk apa, lama gitu. Maksudnya untuk lama ke jenjang itu gitu. Dan aku malah sih kemarin aku untungnya aku masih biasa ya, aku nggak nanggapi dengan emosi. Aku agak emosi tapi aku bisa menahan. Nggak tahu memang hari-hari ini kok agak sensitif sih. Gini, dia tuh kayak konteksnya tuh mau ngenalin, ngenalinnya tuh gini, mau tak kenalin gitu kan, mau tak kenalin kamu. Terus tak tanya apa umurnya atau apa gitu ya, umurnya kan umurnya ngono kan. Terus dia tuh menjelaskan tapi kayak panjang ngono loh, gini. Iya, soalnya kemarin aku kayak bahas orang tuaku loh. Orang tua juga menanyakan loh, maksudnya kayak maksudnya orang tuaku itu orang tua
orang tuaku bilang ke dia, mungkin kalau ada kenalan suruh kenalin ke kamu. Wis Tara, sekarang aku wis nggak usah mandang dia itu pendidikannya apa, ngono penting aku kerja nih. Kok maksudnya kok dia kok menganggap aku kayak aku tuh selama iki dengan keadaan seperti ini, oh ternyata dia itu mencari orang yang mungkin pendidikannya. Aku nangkepnya kayak gitu, soalnya aku cuma nanya usia, terus jawabannya tuh panjang gitu. Kayak menjelaskan semuanya gitu kan. Jelaskan kerjaannya, wis Tara modalnya tuh dia tuh menasihati. Wis Tara sekarang iku wis gak usah madang pendidikan loh. Ya emang dia itu SMA tapi dia itu wis kerja kok wis gini. Ya makan lah istilahnya gitu. Aku dengan dia menceritakan seperti itu, aku malah nggak feel gitu untuk mengiyakan. Bener banget, bener. Soalnya wis di depan tuh dia stigmanya ke aku seolah-olah aku pemilih loh. Maksudnya pemilihnya ya memang harus milih sih. Maksudnya pemilihnya tuh konotasinya harus setara gitu loh. Gitu. Aku memang apa ya? Aku memang mintanya setara dalam hal misalkan kayak pemikirannya. Gitu bukan kayak cara pandang. Kalau misalkan dia ternyata lulusan maksudnya masih kayak SMA aja gitu ya. Tapi kalau ternyata dia pemikirannya lebih luas dari itu ya kenapa enggak gitu kan, pengalamannya maksudnya kayak ya kenapa enggak sih. Rata-rata orang-orang tuh kadang mungkin mikir gitu ya, maksudnya rata-rata orang-orang di sekitar di lingkungan kita lah, maksudnya dimanapun pasti kayak gitu kayaknya rata-rata. Berarti menganggap bahwa kita mungkin nggak dapat selama ini kenapa belum menikah, soalnya juga itu ya dilontarkan loh. Oh berarti selama ini pandanganmu gini ya di aku di tuh orang-orang yang belum menikah tuh kayak gini. Oh sih wis gak usah milih-milih. Iya. Kayak gitu maksudnya. Emang kita kelihatan seputus asa itu apa ya? Maksudnya kenapa kok mereka tuh kan dia kan pasti kayak melihat bahwa kita tuh terlalu pemilih, terus akhirnya dia kayak kita belum dapat itu kan karena kita terlalu memilih sesuatu yang tinggi gitu kan. Iya. Padahal nggak gitu. Maksudnya kita kan memilihnya itu kan bukan dari dia tuh fisiknya atau mungkin titelnya apalah, pendidikannya kan enggak sih kayak gitu kan. Kita kan lebih memilih ke pemikiran aja. Iya, ke apa ya, ke kepribadian dia lah ya. Bener. Kita mencari kepribadiannya yang benar-benar baik untuk kita. Iya, benar. Namanya kayak aduh. Beberapa kali aku pertama itu juga Fit. Tak iya kan, harusnya aku kan bilang dari kamu dari dulu aku dikenal aku iya tapi misalkan ternyata tiba-tiba sih dijodohin aku sih nggak mau loh. Iya, tapi dikenal kan ya nggak masalah loh, mau keputusan tetap orang ada di aku. Maksudnya gitu. Ngenalin itu bukan berarti kayak kita langsung menerima itu enggak. Aku pengen kita welcome untuk berkenalan. Aku pengennya tuh mereka juga punya pemikiran seperti itu. Nah kayaknya yang di apa ya, yang di pikiran mereka itu kayak seolah-olah itu aku memilih ya mungkin setara pendidikannya lah atau setara mungkin penghasilannya gitu. Sampai itu ada yang pernah gini kok, nggak apa-apa wes lumayan, maksudnya wajahnya nggak sing elek-elek ngono kok, isi-isi lah digawe kondangan diajak ke kondangan itu sih masih bisa lah, nggak ngisi-ngisini gitu loh, nggak malu-maluin. Aku menyadari aku tuh nggak cantik, jadi nggak mungkin juga aku pengen berekspektasi, maksudnya aku pengen ganteng orang tua nggak kayak gitu. Lagian kan namanya cakep itu kan sebenarnya relatif ya. Apalagi kalau misalnya kalau aku pribadi tuh sebenarnya kalau misalnya udah pertama kan kita lihat kan pasti fisiknya memang gitu. Cuman biasanya kalau udah kayak nyambung masalah pemikiran tuh biasanya udah beda lagi. Iya benar. Biasanya udah nggak terlalu ini fisiknya biasanya. Cuman biasanya tuh aku kan biasanya kalau di kayak tahap perkenalan gitu kan aku suka mungkin karena aku suka ngobrol ya. Aku tuh suka kayak gini loh, kayak ngobrol misalnya hari ini yang lagi in tuh apa gitu kan. Aku pernah waktu itu tuh ngobrol masalah kesehatan mental. Waktu itu terus akhirnya tuh dia nganggapnya kayak oh gila. Aku langsung kayak oh jadi pandangannya seperti ini. Terus akhirnya aku menjelaskan bahwa lo nggak bisa mas, kayak gini tuh nggak bisa maksudnya nggak, aku mencoba untuk kayak ngasih sudut pandang yang lain gitu. Cuman
kayaknya sulit diterima gitu. Jadi akhirnya aku ya kayak kayaknya nggak cocok gitu. Kan bingung gitu maksudnya kayak nah ini aku ya pernah mengalami ya baru-baru ini. Jadi ini kayak awal-awal itu kayak kita berbeda pendapat banget loh gitu. Kita kok berseberangan gitu loh, berseberangan banget. Nah waktu ada momen mungkin kayak kita itu ngobrol, ternyata di sisi lain karena kita itu memang beda pendapat, di sisi lain tuh mungkin aku ketika aku bisa feel sama dia itu ternyata dia tuh bisa menerima, maksudnya kayak dia apa ya, nggak sing sama pendapatnya gitu loh. Jadi dia dengan pendapat seperti ini dia juga menerima. Nah itu aku sing makanya kayak sebenarnya gini loh, kan misalnya aku pendapatnya A, terus dia pendapatnya B, itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting itu kan sebenarnya lebih ke toleransi antar pendapat kan. Jadi maksud aku kayak apa namanya, kayak kita mencoba untuk berpikiran di sudut pandang lain tuh, maksudnya biar kita saling ini loh, saling kayak ngerti, oh ternyata ada yang pemikiran kayak gini ya, oh ternyata gini gitu. Tapi kadang-kadang tuh yang bikin, ya bukan yang bikin sebel sih, maksudnya yang bikin kayak kita mundur itu sebenarnya biasanya itu loh, kayak misalnya dia tuh kayak kekeh gitu. Maksudnya bukan nggak mau kalah, maksudnya nggak mau menerima pandangan orang lain itu biasanya. Gitu. Kok jadi ngobrol itu ya? Iya, kita mulai bersekali ya gitu. Jadi itulah pokoknya ya, kayak pandangan sebenarnya banyak jeleknya nggak sih pandangan, terutama di umur segini ya, maksudnya banyak. Kalau aku sih ngelihatnya lebih banyak jeleknya sih pandangan status jomblo di masyarakat itu. Apalagi mungkin ya, aku nggak tahu ya, mungkin pendapat orang ke aku, maksudnya orang sekitar rumahku gitu loh, ke aku itu kayak gimana. Aku pasti, tapi dari kejadian dua itu aku berpikirnya mungkin orang tuh berpikirnya kayak gitu sih. Soalnya aku juga pernah maksudnya ketemu sama guruku waktu kecil, masih sekolah SD itu ya. Itu aku kayak salaman gitu kan, terus sambil dibisikin, setelah nggak usah pilih-pilih. Capek tuh. Aku nggak bisa ngerespon. Kan nggak mungkin ya aku terus menjelaskan panjang lebar, nggak mungkin banget. Saya nggak pilih-pilih, tapi nggak mungkin. Pasti kita cuma iya sih, kita kayaknya cuma bisa senyum doang. Apalagi kalau misalnya yang ngomong itu tuh orang-orang yang tua gitu kan. Kecuali kalau misalnya orang-orang yang masih muda itu kita bisa langsung kayak ya enggak, bukan pilih-pilih, tapi kadang capek nggak sih kamu menjelaskan kayak gitu? Aku capek sebenarnya. Capek, makanya aku nggak pernah sih sampai menjelaskan banget tuh. Enggak, kadang malah tak aja bercanda loh. Tapi akhirnya kan kemarin tuh ada beberapa momen sih nggak, dan aku kayak meluap gitu kan, saking kayak udah soalnya aku nggak menyinggung tentang statusku, nggak menyinggung statusku, tiba-tiba kamu bertanya kayak gitu, kayak nggak di tempatnya gitu. Dulu tuh pernah ada yang kayak ngenalin aku juga gitu, tapi umurnya jauh kan. Dulu tuh aku kayaknya kita skripsi kayaknya. Ya belum skripsi mungkin ya, skripsi atau akhir-akhir skripsi gitu. Itu ada yang ngenalin, umurnya tuh udah kayak 35-an gitu kan. 30 ke atas lah. Waktu itu kita masih 23 sih, masih nggak ikut. Iya kan. Terus aku kayak, tapi aku nggak apa-apa sih kalau misalnya mau dikenalin, tapi aku belum ada kepikiran untuk itu menikah kan, ngomong gitu. Terus kayak, loh masa belum kepikiran? Aku langsung dipikir kayak gitu. Ya emang kenapa, maksudnya itu kan ya aku di umur segitu emang belum kepikiran sama sekali. Iya, jangan beli, aku nggak pernah berikan kayak gitu. Sama sekali aku kepikiran kayak untuk cepet-cepet nikah kayak gimana. Ya mungkin orang-orang beda pendapat ya nggak masalah gitu. Cuman kayak ya emang nggak kepikiran gitu. Terus kadang tuh kayak orang-orang, ya mungkin karena ini bukan masalah kayak sekolah atau gimana ya juga. Cuman kadang-kadang kan emang orang pemikirannya kan beda-beda. Ada yang kayak pemikirannya, nanti aku salah ngomong. Maksudnya pemikirannya tuh kayak dia pemikirannya bahwa umur segini tuh emang harus memikirkan itu, dan sedangkan aku dengan itu tuh belum memikirkan gitu. Karena kita mungkin berada di berada bukan di tingkat ya, di kehidupannya berbeda sih. Ya pokoknya seperti itulah ya. Aku salah ngomong aku. Apa ya, aku kayak yaudah sih, kayak ya tadi balik lagi ke awal, kalau misalnya kita kayak jomblo itu, ya itu tadi sih, kenapa sih orang-orang itu kayak satu jomblo itu
kayak aib. Iya, dipermasalahkan lah. Iya, dipermasalahkan. Kami tuh, kalian tuh nggak tahu gitu loh. Iya. Kita tuh kita itu maksudnya apa ya, kita tuh kadang tuh kayak males gitu loh menghabiskan waktu, ini bukan sombong apa gimana ya, tapi kadang-kadang tuh kita bisa aja gitu loh kayak dapet pacar tapi kayak kita guys nggak mau main-mainin iya, nggak gitu tahu, nggak mau ketemu orang yang salah lagi gitu loh. Nah gitu. Dan kayak gini lebih apa ya, orang-orang itu kayak menganggap kita itu ya itu sih aku paling nggak suka sih, kayak terlalu dikasihani loh. Iya, aku sebel banget sih. Aku sebenarnya dalam hal apapun aku nggak suka dikasihani sih sebenarnya. Ya, meskipun pandangan kalian itu ternyata kita kok terlalu ngenes karena kita jomblo, karena kita nggak punya pasangan, tapi tolonglah mesti kayak coba dilihat dari sisi lain loh, perspektif yang lain. Gimana misalkan coba berpikiran apa sih yang kita alami selama kita sendirian itu apa sih gitu loh. Gitu. Gimana kayak kita tuh ternyata berjuang melawan kesendirian itu tuh kayak gimana gitu loh. Iya benar. Kalau kamu sering nggak sih kayak mengingat aku pernah ketika lagi saat ini nggak ada orang lain, nggak ada siapa-siapa, terus aku berjuang sampai kayak gini loh. Kadang biasanya tiba-tiba kalau merasa sendiri gitu kan, itu terus akhirnya kayak flashback gitu kan sih kita. Iya. Jadi mikir ya itulah hidup anjir. Kadang kita tuh sering sekali pasti kita berpikiran aku sih nggak mampu di posisi ini gitu. Iya benar. Tapi ternyata kita padahal tuh mampu gitu. Kita tuh kuat. Nah, coba pasti kayak ayolah kita tuh atau setidaknya kalau misalnya kalian maksudnya setidaknya kalau misalnya kalian nggak sepemikiran atau nggak ini tuh ya jangan jangan komen aneh-aneh gitu loh maksudnya. Nggak usah yang menyakiti gitu loh. Benar. Karena aku kadang menanggapi dengan canda itu bukan berarti aku nggak sakit hati atau mungkin itu kita menekan ego aja sebenarnya. Kalau misalnya berkata kasar itu halal itu langsung gitu. Iya, jadi kayak bukan berarti dengan kita bercanda itu kita mengiyakan, setujui dengan pendapat kamu gitu. Kita tuh hanya mencoba itu menekan ego kita supaya kita nggak terjadi gesekan panas gitu. Iya, kita aja tuh masih kayak nggak menghormati juga sih, menghargai kalian tuh loh. Terus untuk orang-orang yang apa namanya, yang pokoknya yang kalian berpasangan gitu, terus misalnya si ceweknya ya gitu, tolong banget jangan asal nuduh ya. Iya sih, capek hamba tuh sumpah. Iya, maksudnya kayak kalau ada masalah ya coba diomongin berdua gitu loh maksudnya. Iya, komunikasi berdua ya. Kalau terjadi apa namanya kayak perselingkuhan atau apa itu sebenarnya juga bukan salahnya si satu aja gitu. Berarti ada masalah maksudnya ada kesepakatan antar. Iya. Ya selingkuh itu kan sadar. Jadi kan pasti ada kesepakatan. Jangan menyalahkan salah satu pihak. Tapi ini bukan berarti saya jadi selingkuh ya, yuk. Selingkuh itu kan pilihan sih. Benar. Jadi mungkin coba dikomunikasikan berdua, kalau ternyata memang dia itu ada selingkuh, ada perselingkuhan nggak apa-apa panggil si cewek, tapi jangan langsung nuduh, maksudnya itu jangan langsung dituduh loh. Nah kayak aku yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tiba-tiba dituduh kan. Maksudnya aku paling nggak suka sih, kayak aku merasa dihakimi dengan bener. Aku nggak bisa ngejelasin apa-apa soalnya. Bener. Aku mesti ngejelasin apa, emang soalnya nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi kayak aku cuma bisa diam sih udah. Kayak aduh anjir, aku nggak tahu mesti ngapain lagi. Jadi ini tolong itu ya si istri sama si suami kurang ajar itu ya. Kayak untung nggak ketemu sama hamba, coba ketemu ini pengen. Jadi begitulah ya.